everyone? Welcome to AG Adam Vlog. Ya, I'm, aku sih ya hanya iseng-iseng karena I don't know what to do. So welcome to this vlog, and since sedang terjadi wabah pandemi COVID-19, so why don't not just talk about that? So jadi we all know COVID-19 is a virus yang first out di Wuhan, and then it spreads to the whole world. So what is COVID-19? Let me just summarize it. I know you all probably know this on internet or over news, but give me a chance. So what I know about COVID-19 is itu adalah sebuah virus, dan jika ada orang terinfeksi, mereka akan mengalami batuk, flu, dan juga katanya yang paling dan juga sesak nafas, dan it is where people can't survive anymore. Dan juga ada informasi bahwa virusnya dari Wuhan, it's a city in China, dan habis itu ada juga katanya ada di provinsi Hubei. So yeah, dan cara menularnya itu dari airway. Because I've been hearing bilang kayak cuci, make sure that your hand is clean before your eyes, you touch your face, or because like your eyes, your nose, and your mouth is the one that you have to protect. So yeah, that's probably pretty much all the main points of COVID-19 that all of you should know and have probably common knowledge. Oke guys, jadi kan ini kita sudah tahu apa itu COVID-19 begitu, kita sudah mengenalnya. Jadi sekarang saya akan bicara tentang dampak wabah corona terhadap ekonomi. Jadi karena ini terjadinya wabah tersebut, makanya kita tidak bisa pergi keluar, tidak bisa ke sekolah, tidak bisa ketemu teman, dan juga bukan hanya sekolah, tapi juga efek dengan kerja orang tua begitu. Makanya ya kita bisa lihat orang tua tidak bisa pergi kerja tidak bisa pergi kerja di luar rumah, dan tidak bisa pergi ke kantor gitu. Dan ada juga, dan karena itu keadaan ekonomi kita itu jadi krisis kan, karena tidak dapat menghasilkan banyak. Ya, bukan hanya kita juga sih yang mengalami, ada juga beberapa kasus orang yang mengalami hal-hal yang sama. Yang pertama itu Tisa Septiani Indra. Dia seorang pengelola bisnis kapal wisatawan di Labuan Bajo, di Nusa Tenggara Timur. Jadi ia mempunyai banyak klien kan yang udah book perjalanan begitu, wisata begitu, untuk lihat wisata di Indonesia. Tetapi karena wabah tersebut, orang jadi khawatir begitu, takut, dan juga karena wabah tersebut orang-orang yang tinggal di Cina, the Chinese, itu mereka harus pulang begitu. Semua orang harus pulang kembali ke negara, dan yang terjadi adalah ada 400 orang dari Cina yang sudah membayar harus cancel perjalanan mereka untuk visit wisata tersebut, dan itu merugikan dia dan juga perusahaannya sebesar 150 juta rupiah, dan lebih dari 150 juta, dan itu an insane amount of money yang bukan hilang tapi kayak hangus, tidak bisa didapatkan karena wabah tersebut. Ada juga berita dari South China Morning Post yang dikatakan ada sebanyak 460.000 perusahaan di shutdown, ditutup permanen karena wabah tersebut. Dan yang terakhir ada
ada pabrik Ford dan juga pabrik Aice. Aice itu pabrik es krim yang tertutup karena wabah tersebut. Ya kan kita dapat melihat bahwa karena wabah tersebut ini ada banyak perusahaan yang kita dapat yang tutup karena wabah tersebut. Dan karena itu kita harus akhirnya kita harus hidup lebih apa ya, lebih tidak memboros begitu kan. Maka itu karena itu orang tua saya, mari kita lihat orang tua saya kerja dari rumah dan membuat diri pas tadi bilang begitu. Mami, ini orang tuaku. Jadi mereka membuat baju apa, Mami? Ya, alat pelindung buat diri. Itu kayak baju yang biasanya kalian lihat supaya orang tidak terinfeksi begitu, cepat terinfeksi dan berlindungi. Ini orang tuaku bikin ini agar ya kita masih bisa makan dan masih bisa mempunyai listrik yang cukup. Ya jadi ginilah caranya orang tuaku beradaptasi selama terjadinya pandemi corona ini. Mami jangan ketawa Aika. Inilah jadi yang saya dapat melakukan, itulah yang orang tua gue lakukan. Jadi apa yang saya dapat lakukan? Tidak boros, itu yang pertama. Tidak boros obatnya dan juga aduh. Jadi pertama tidak boros, biarpun mamiku bilang saya boros karena saya mau anggur, tapi itu sehat untuk saya, Mami. Jadi pertama saya coba untuk tidak boros. Okay guys, so I know that you all feel alone because of this quarantine life. Tetapi itu adalah salah satu dampak karena pandemi ini terhadap sosial. Saya itu dampak terhadap sosial. Tetapi itu semua terjadi karena pemerintah kita want this country to be safe, and so not the numbers of cases didn't increase, dan juga supaya kita semuanya aman. And yes, karena quarantine terjadi, of course ada dampak buruk dan dampak baiknya, dampak positifnya. Well, dampak negatifnya you can't go out with friends, and sekolah ditutup, tempat kerja ditutup, and also many more. But hey, look at the bright side. Dampak positifnya yang dulu mungkin kayak kita tidak bisa have that long quality time with family, now we do. Tetapi karena ini quarantine kan, dan ini baru, suddenly like our life change because kita terkurung, and kita tidak pernah terkurung segini lama, dan maka itu muncul beberapa cases berita tentang kayak biasanya perilaku attitude orang, kekerasan begitu karena panik begitu, because of the sudden accident, sudden threat about to this world. Jadi salah satu contoh berita yang saya dapat adalah, so there's this family di China, dan anaknya adalah korban kekerasan di rumah tangga. Jadi their neighbors report bilang there are always commotions, and like barang dilempar begitu, suara kayak begitu, glass crashing, dan anak menangis. It is the girl, or I think she was a teenager. Jadi itu mamanya karena mungkin karena dewasa dan kan sudah dewasa, dan the sudden threat, makanya langsung panik, khawatir dan takut, makanya kayak attitude-nya langsung kayak mood-nya kayak swing begitu. And karena kan sudah feel those three fears, live in fear, and then like terkurung, so like they can't focus, so like she can't focus of like, oh my gosh, how I'm gonna live if it's gonna be locked down, like food or anything. Dan maka itu like dia melampiaskan semua kemarahannya ke anaknya.
and it is actually masalah secara psikolog, because like the mind of a person is not focused, so she doesn't know what to do, and so all she did is being angry. Dan melalui berita ini hal yang saya pelajari adalah untuk calm down and to focus, because that's the only way to survive and to keep ourselves contained. Hey guys, as you can see, saya sudah bawa a few changes. Saya ikat rambutku, saya pakai jaket, and we also have a new location outside my house. This is actually just the front yard. Yeah, this is just the front yard. Well, you might be wondering kenapa bisa saya keluar rumah. Well, don't worry, it's just my front yard. I'm not gonna tell myself or anything. But yeah, karena kan kita sudah bahas tentang our social life, I don't need to go out, not to social, just to see the beautiful sky. That's right. Saya akan bicara tentang dampak coronavirus terhadap geografis. It means it's about lingkungan di sekitar kita. Jadi yang pertama, sebelum wabah tersebut ini terjadi, kita bisa lihat anginnya, ada angin sejuk. Kita bisa lihat bilang di sebelah yang ramai-ramai itu mulai polusi. Bukan sudah polusi kayak polusi baru banyak limbah begitu karena factory and stuff. Ya banyak sampah, tapi sejak people quarantine and a few factories shut down, it is very beautiful, but not really for the economy though. Jadi yang pertama itu karena sejak ini wabah ada, jadinya sky is clear. Sekarang saya rasa ini saya punya bunga-bunga yang ada di front yardku ini lebih it's blossoming very well. It's so beautiful. Tidak kering. It's not baru lebih banyak kupu-kupu keluar, banyak lebah, kayak lebih hidup, kayak nature is lebih hidup begitu. Okay, so you probably be wondering, kayak biarpun kita sudah tahu kan karena pandemi ini dampaknya terhadap ekonomi itu bagaimana, tapi like kenapa sih ekonomi negara kita tidak anjlok sekali? Karena ada kebijakan-kebijakan yang pemerintah kita buat. Dan kebijakan yang pertama adalah dalam bidang ekonomi. Jadi salah satu contoh kebijakan ekonomi yang sedang berlangsung adalah keringanan biaya listrik. Pak Jokowi menyatakan bahwa dari bulan Mei hingga Juni 2020 beban harga listrik akan digratiskan pada pemakaian PLN dengan daya sebesar 450 voltage. Baru kebijakan yang kedua adalah dalam bidang politik. Selama pandemik ini terjadi Pak Presiden ingin mempertahankan bahan makanan dan hal-hal lain yang diperlukan untuk rakyat Indonesia. Maka itu Pak Jokowi meletakkan politik rebranding untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sendiri selama wabah berlangsung. Kebijakan ketiga adalah tentang pertahanan keamanan untuk rakyat Indonesia. Contoh kebijakan dalam bidang keamanan adalah Pak Jokowi mengadakan karantina agar rakyat berjaga jarak dan juga menutup sekolah agar kesehatan para murid, para siswa-siswi tidak terancam juga. Jadi, I know you've all probably have heard tentang perbatasan sosial berskala besar. Jadi Pak Jokowi menyatakan sesuatu tentang perbatasan sosial berskala besar. Pak Jokowi menyatakan ini untuk semua rakyat untuk melaksanakan
social distancing lebih tegas dan lebih disiplin agar tidak banyak orang terinfeksi, dan juga lebih waspada tentang kesehatan diri sendiri, dan juga lebih berwaspada dengan sekitar kita dan lingkungan kita, apakah itu bersih dan aman untuk kesehatan kita atau tidak. Dengan adanya kebijakan tersebut selama pandemi ini, ada juga beberapa isu karena wilayah-wilayah dan daerah-daerah di karantina, maka sekolah ditutup, mall ditutup, pabrik bahan juga ditutup, dan lain-lain. Semua tempat itu ditutup karena daerah dikarantinakan dan pekerja-pekerja tidak dapat pergi bekerja. Let's not forget, jadi kan karena there's a fire, jadi kan pandemic and about our safety, jadi of course pemerintah is concerned, so I'm gonna tell the authorities and what they did. Jadi yang pertama, pemerintah pusat, well, what did they do? Ya, hari demi hari wabah tersebut semakin menyebar kemana-mana, maka itu pemerintah pusat selalu meminta update dan berita baru dari WHO, dan otoritasnya adalah untuk tetap mengetahui berita dari WHO tentang mungkin vaksin yang sedang dibikin, or like finding the cure of this disease, how to bagaimana untuk mencegahnya, begitu. Jadi pemerintah daerah membantu mengawasi dan menjaga setiap daerah agar rakyat di setiap daerah dan wilayah itu tetap aman selama karantina yang berlangsung. Otoritas dari pemerintah daerah adalah penjaga keamanan daerah dan kebutuhan daerah masing-masing. So, throughout this video, I have been mentioning about issues. So I picked 2 issues that I can relate the most. And please ignore the chaos in the back. They're having fun. I don't know. They're gossiping about someone. Jadi kedua isu yang saya pilih adalah social distancing and quarantine, karena that's the one that affects me and probably also you guys, mostly teenagers. Jadi kedua isu ini menghasilkan hasil yang sama. Well, selama quarantine dan social distancing berjalan, sedikit orang mulai bersyukur, dan banyak orang yang tidak bersyukur, dan sedikit orang bersyukur dengan apa yang mereka punya. Banyak orang mulai terbuta karena kebosanan mereka. For example, di Amerika, many teenage college kids rather go partying than staying home and care about their health, because they don't care. All they care is just let's have some fun as long as we can still live. Dan BCW yang lebih menonjol melawan tindakan tersebut adalah striving for shalom. Karena orang yang tidak bersyukur itu sama seperti tidak puas dengan apa yang Tuhan kasih, dan karena keegoisan mereka sendiri, mereka tidak sadar bahwa relasi shalom antara mereka dan Tuhan itu mulai rusak atau mungkin sudah rusak. Jadi sebagai orang yang percaya Tuhan, saya akan tetap bersyukur dengan apa yang saya diberi oleh Tuhan. Saya akan tetap coba untuk melihat the bright side even though sedang dalam kesusahan, dan saya akan membuat semua yang saya miliki, yang saya diberi, menjadi sangat cukup untuk saya dan keluarga saya sendiri.